warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya, Mbak Fariska. Memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya Mbak Fariska. Ibu absen terlebih dahulu ya. Muhammad Rafi, Nabila, Rurin, Bunga, Hadir, Bu. baik hadir semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks negosiasi. Kita akan belajar apa itu teks negosiasi, unsur kebahasannya, struktur, dan cara menulisnya. Nanti di akhir kita akan menulis dan kemudian mempraktikannya di depan kelas. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, pernah nggak kalian itu ikut ibu kalian ke pasar? Nah, ibu-ibu tuh biasanya kalau ke pasar pengennya tuh harga yang murah, ya kan? Nah, sementara di lain sisi pedagangnya itu pasti pengen juga dapat keuntungan. Nah, kira-kira cara mereka berdua untuk sama-sama setuju dan tidak dirugikan itu bagaimana? Ditawar. Iya, ditawar ya. Jadi ketika mereka melakukan sebuah tawar-menawar untuk mencapai sebuah kesepakatan, mereka itu melakukan yang namanya negosiasi. Nah, negosiasi adalah pada dasarnya itu adalah kegiatan berunding atau tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan bersama antara dua atau beberapa pihak. Nah, kesepakatan itu didapat setelah mengatasi berbagai perbedaan atau perselisihan para pihak. Seperti contohnya ibu tadi yang pengen harga murah tapi pedagangnya juga pengen dapat untung. Nah, dalam teks negosiasi itu memiliki unsur kebahasaan. Yang pertama ada pronomina atau kata ganti. Pronomina artinya adalah kata ganti orang. Kata ini sering digunakan dalam teks negosiasi yang berbentuk dialog. Contohnya, penjualnya bilang, "Selamat pagi, mau cari pakaian jenis apa, Bu?" Pembelinya jawab, "Saya mencari pakaian seragam untuk anak sekolah. Apakah ada?" Nah, kata gantinya ini adalah saya. Tuh. Nah, unsur kebahasan yang kedua yaitu kalimat langsung. Dalam teks berbentuk dialog, hampir seluruh teks itu menggunakan kalimat langsung. Biasanya ditandai dengan tanda apa? Petik. Betul. Ada yang mau membacakan contohnya? Silakan Nina. Beli, permisi, di sini jual tas juga. Penjual menjawab, "Iya, silakan bisa dipilih-pilih dulu." Baik, terima kasih. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah kalimat deklaratif dan interrogatif. Nah, kalimat deklaratif itu adalah kalimat pernyataan yang menyatakan suatu informasi atau berita. Sedangkan kalimat interrogatif itu adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, pembeli itu biasanya menanyakan kepada penjual, sedangkan penjual itu memberikan informasi kepada pembeli. Yang keempat yaitu kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu merupakan kalimat yang bertujuan untuk membujuk atau menarik perhatian dan mempengaruhi. Contohnya, penjual itu bilang kepada pembeli bahwa mangganya ini kualitas terbaik, Bu. Harganya sedikit mahal karena baunya harum dan rasanya sangat manis. Dan unsur kebahasaan yang terakhir yaitu tuturan pasangan atau bentuk tanya jawab antara pembicara dengan lawan bicara. Contohnya, ketika pembicara satu itu mengucapkan salam, nah pembicara kedua itu harus membalas salam. Selanjutnya adalah struktur teks negosiasi. Ada 4 ya anak-anak. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada pengajuan, yang ketiga penawaran, dan yang terakhir adalah persetujuan. Orientasi ini adalah pembukaan atau awalan dari sebuah
percakapan negosiasi, biasanya berupa salam atau sapa. Nah, struktur yang kedua yaitu pengajuan. Pengajuan ini tahap di mana salah satu pihak itu mulai menyampaikan permintaan atau mengemukakan permasalahan yang akan dihadapi dan ingin diselesaikan. Yang ketiga yaitu tahap penawaran. Tahap ini berisi tahap tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat. Dan struktur yang terakhir yaitu persetujuan, di mana kedua belah pihak ini mencapai sebuah kesepakatan. Sebelum Ibu lanjut ke langkah-langkah menulis teks negosiasi, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu lanjut ya. Langkah menulis teks negosiasi itu ada 5. Ada yang ingin membacakan? Silahkan, Sadia. Yang pertama, memilih tema atau topik. Oh, ini juga. Ya. Pilihlah tema yang paling menarik. Pilihlah tema didasarkan pada pengalaman atau pengamatan kalian di lingkungan sekitar. Yang kedua, menentukan pihak yang terlibat. Langkah selanjutnya, tentukan pihak yang terlibat dalam teks negosiasi berdasarkan tema yang dipilih. Yang ketiga, menentukan perbedaan kepentingan antara dua pihak. Tujuan negosiasi adalah mencari kesepakatan atau persetujuan antara dua belah pihak. Karena itu, perbedaan antara keduanya harus kalian munculkan terlebih dahulu sebelum menentukan kesepakatan. Yang keempat, menentukan kesepakatan antara dua belah pihak. Dalam teks negosiasi, perbedaan pandangan antara dua pihak dapat diselesaikan dengan adanya kesepakatan yang menguntungkan keduanya. Yang kelima, menyusun kerangka teks. Penyusunan kerangka berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan teks secara lengkap dan utuh. Terima kasih Mbak Sadia. Nah, langkah menulis teks negosiasi itu ada 5 ya. Yang pertama memilih tema, yang kedua menentukan pihak yang terlibat, yang ketiga menentukan perbedaan kepentingan antara kedua pihak, yang keempat menentukan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan yang kelima yaitu menyusun kerangka teks yang kemudian nanti dikembangkan menjadi teks utuh. Sekarang Ibu perlihatkan ada contoh teks negosiasi, yaitu negosiasi batas waktu pengumpulan tugas. Silahkan Mbak Anggi dan Daniela maju untuk membacakan contoh teks negosiasinya. Selamat siang, Bu. Kali ini kami akan membacakan contoh teks negosiasi yang bertemakan batas waktu pengumpulan tugas. Selamat siang, Bu. Maaf mengganggu. Saya ingin meminta izin untuk mengumpulkan tugas besok. Saya kemarin sakit dan belum sempat menyelesaikannya. Selamat siang, tugas ini harus dikumpulkan kemarin. Dan kamu tahu itu kan, semua teman-temanmu sudah mengumpulkannya tepat waktu. Iya, Bu, saya sangat menyadari itu. Tapi saya benar-benar sakit sejak 2 hari lalu dan tidak bisa fokus untuk mengerjakan tugasnya. Saya juga punya surat keterangan dokter sebagai bukti. Baik, saya tunggu hasilnya besok. Pastikan kamu mengerjakannya dengan serius ya. Baik, untuk Bu. Baik, sekali lagi terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Daniela. Itu tadi adalah materi teks negosiasi. Sebelum lanjut ke penugasan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Ini sudah duduknya sesuai kelompok ya? Iya. Di sini Ibu sudah menyiapkan 4 flashcard dengan gambar yang berbeda. Nah, di dalam flashcardnya ini Ibu juga sudah tambahkan gambar dan deskripsi singkat agar kalian memahami konteks dari gambarnya ini. Nanti tugas kalian adalah menyusun teks negosiasi berdasarkan flashcard yang kalian dapat. Nah, kemudian setelah teksnya selesai, kalian akan mempraktikannya ke depan. Sudah paham? Sudah. Ibu bagikan teksnya ya dan kelompok
Baik, Ibu beri waktu 15 menit cukup? Silakan dikerjakan ya. Ya, Siapa yang masuk? saya sama Yoyo. Ya. Baik, ada Oke. kesulitan lagi? Tidak, Bu. Masih dikerjakan. Dilanjutkan ya. Baik, anak-anak sudah selesai? Sudah. Kita pilih satu perwakilan ya. Dari kelompok 1 silakan maju ke depan membacakan hasilnya. Ya, di sini kami akan mempraktikkan proses negosiasi di pasar ya teman-teman. Saya sebagai pedagang. Dan saya sebagai pembeli. Oke. Selamat pagi Mbak, sayurannya baru datang semua, masih segar-segar. Pagi juga Bu, wah segar sekali kolnya. Saya mau beli Bu. Silahkan Mbak, mau berapa kilo? Saya ambil 2 kilo Bu. Tadi sebelumnya berapa harganya 1 kilo? Kol 10.000 per kilo Mbak, lagi bagus-bagus nih dari petani. Wah agak mahal ya Bu, bisa kurang nggak? Kalau saya ambil 2 kilo bagaimana kalau 17.000 semuanya? Aduh Mbak, harga dari pengepulnya juga sudah naik. Kalau saya jual segitu nggak ada untung. Tapi karena Mbak beli 2 kilo, saya kasih 18.000 aja deh. Masih sedikit ya Bu. Gimana kalau 17.500? Nanti saya langganan kesini terus kalau sayurnya segar begini. Baiklah Mbak, pintar juga nawarnya. Oke, 2 kilo kol 17.500 ya. Terima kasih Bu, ini uangnya ya. Sama-sama Mbak, ditunggu belanja lagi besok loh ya. Semoga sayurnya cocok buat masakan hari ini. Pasti Bu, saya senang belanja di sini. Sayurnya selalu segar. Terima kasih Mbak, jadi di jalan. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana penampilan dari kelompok 1 tadi? Bagus sekali ya. Nah, karena keterbatasan waktu, kita akhiri saja. Kita tadi sudah belajar tentang teks negosiasi ya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Ciri-ciri, struktur, ciri kebahasaan. Ya, teks negosiasi sendiri apa tadi? Teks yang menawar. Betul sekali, teks yang berisi tentang tawar-menawar untuk mendapat suatu kesepakatan. Nah, untuk itu Ibu mau kasih tugas nih buat kalian. Kalian buat video negosiasi langsung. Jadi misalkan kalian ke pasar untuk negosiasi dengan pedagang, kalian bikin video, kemudian minggu depan kita akan tonton sama-sama videonya. Sudah itu saja. Sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketuanya, Mbak Fariska. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini, semangat kalian hari ini, tetap semangat belajar ya. Kita ketemu minggu depan untuk lihat video kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.